Zed Runcandel berdiri di balkon, matanya yang tajam di balik penutup mata merah menyala menatap barisan praktisi yang baru kembali. Senyum puas terukir di wajah tegasnya. Betul, kalian telah menyelesaikan misi dengan gemilang dan kembali dengan selamat, Zed berucap dengan suara berat. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema di seluruh tempat latihan. Para pemain yang memberikan misi ini kepada kalian, pasti telah menerima pukulan telak. Kali ini mereka pasti akan mengamuk. Berdiri di tengah kerumunan, Jin Runcandel mendongak, wajahnya tenang. Terima kasih paman. Melipat tangan di dada, Zed memerintah dengan lantang, baiklah. Semua tim, bubar. Di bawah, ratusan suara serempak menggema. Siap tuanku, saat para praktisi mulai berpencar, kelompok kecil Jin berkumpul. Rekan-rekannya, menghela napas lega. Tuan muda, syukurlah Anda baik-baik saja. Jin tersenyum tipis membalas, kalian semua sudah melakukan yang terbaik. Tidak jauh dari sana, di aula berlapis marmer berkilauan, dua praktisi lain berbisik-bisik dengan wajah penuh kecemburuan. Hei, apa kau sudah mendengar desas-desus? Entah kenapa, kebetulan tepat pada hari itu, ada seorang penyihir yang meneror penginapan tempat target pembunuhan berada. Tuan muda Jin benar-benar beruntung. Dunia ini sungguh tidak adil. Bukan hanya seorang Runcandel, ia juga memiliki keberuntungan yang luar biasa. Sekuat apapun beberapa orang berusaha, mereka tidak akan bisa melampaui tingkat praktisi menengah. Orang lainnya mengangguk setuju. Siapa yang tahu apakah mereka berbakat atau tidak, tapi Tuan Muda Jin baru saja mencapai 4 bintang, dan semua pemula di kelompoknya adalah 3 bintang bukan? Praktisi pertama bertanya dengan kesal, Hei Kak Jin, apakah kita akan membiarkan semuanya begitu saja? Kak Jin, yang bertubuh lebih besar, mengepalkan tangan, urat-urat menonjol di punggung tangannya. Ia menggertakkan gigi dan menjawab, jadi, apa yang akan kau lakukan? Meskipun dia adalah tuan muda bungsu yang sombong, dia tetaplah Runcandel berdarah murni. Kak Jin Romero berbicara dengan enggan. Miu, sampai nona muda aneh memberikan perintah langsung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhenti, matanya menyipit seolah merasakan sesuatu. Suara langkah kaki yang teratur terdengar, Jin Runcandel perlahan maju ke arah mereka, siluetnya yang tegak menonjol di antara keheningan. Dia berhenti, matanya menyapu kelompok satria yang sedang menunggu. Dua dari mereka mulai berbisik. Hah? Apa dia mendengar kita? Tidak mungkin, pada jarak ini. Sayang sekali. Sebuah suara tenang namun tajam memotong bisikan. Tapi aku bisa mendengar segalanya teman-temanku. Kedua ksatria itu terlonjak, menatap Jin dengan terkejut. Jin tidak memedulikan mereka, matanya tertuju lurus pada Kak Jin yang sedang duduk. Kak Jin Romero, apakah lenganmu baik-baik saja? Kak Jin mendongak, ekspresinya sangat tenang. Ya. Tim medis mengatakan sangat mudah untuk menyambungnya kembali, berkat cara tuan muda memotongnya dengan rapi. Begitu ya, jawab Jin, suaranya tidak berubah. Bagaimanapun, sepertinya kalian sedang berdiskusi yang cukup menarik. Kak Jin terus terang mengakui, ya, hal terbaik yang bisa dilakukan orang-orang biasa seperti kami saat berhadapan dengan Tuan Muda Jin ini, adalah membicarakannya di belakang. Mohon Tuan Muda abaikan hal ini. Jin menjaga ekspresi tenangnya. Apakah aku mengabaikannya atau tidak, itu tidak penting. Aku belum menjadi ksatria pembawa bendera. Seriusnya, ini bahkan tidak ada hubungannya dengan kalian. Kak Jin menyeringai, matanya berbinar menantang. Seriusnya? Hanya dengan satu kata dari Tuan Muda, bukankah orang sepertiku bisa dicambuk? Setelah keheningan sesaat, Jin bertanya balik. Dan mengapa aku harus melakukan itu? Senyum Kak Jin semakin licik. Karena saat ini aku bersikap cukup lancang. Terlihat sangat tidak menyenangkan. Hei Kak Jin, apa yang sedang kamu lakukan? Ksatria lain menyela dengan cemas. Jin hanya menjawab dengan ringan. Oh, jadi begitu ya? Kak Jin Romero melipat tangan dengan nada penuh ketidakpuasan. Bagiku, fakta bahwa Tuan Muda menerima pengakuan orang-orang setelah menyelesaikan tugas, karena keberuntungan sama sekali tidak menyenangkan. Menghadapi provokasi itu, Jin tetap menjaga wajah tenangnya. Ia perlahan menjelaskan, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Alasan saya menyebutmu pengganggu bukan karena kau mengejekku, juga bukan karena kau bersikap kurang ajar di depanku. Kak Jin Romero, sebagai ksatria bintang 5, keahlianmu sangat menonjol di antara para peserta didik tingkat menengah. Bahkan, kau mungkin lebih kuat dariku. Jadi mengapa kau hanya berdiri di belakang dan membicarakan orang lain? Saya yakin sudah mengatakan bahwa kau bebas menantangku kapan saja. Begitu selesai bicara, aura biru yang kuat membara di sekitar Jin saat ia menghunus pedangnya dari sarung mata pedang yang berkilauan, menunjuk lurus ke arah Kak Jin. Kak Jin tertegun sejenak mendengar tawaran tak terduga itu, namun kemudian dengan cepat menghunus pedangnya, keraguan jelas terlihat dalam pertanyaannya, itu, benarkah? Jin dengan tegas menjawab, benar, keluarkan pedangmu, tidak ada alasan untuk menahanku, mari bertarung habis-habisan. Mendengar itu, kilatan cahaya tajam menyala di mata Kak Jin. Ia menggeram, kedengarannya seperti kau menyarankan kita tidak membatasi aura kita, kau mendengarnya dengan benar, kau akan menyesali ini. Seketika, aura oranye berapi-api menyelimuti Kak Jin, ia meraung lalu menyerbu maju, mengayunkan pedangnya dengan segenap kekuatan. Dua pedang beradu, menciptakan ledakan bergema, percikan api, dan dua aura biru oranye, yang saling berbenturan dengan sengit. Jin menahan serangan itu dengan kokoh, dalam hati ia menilai, serangannya memang sangat berat. Tapi, semua itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan musuh yang akan kuhadapi di masa depan. Ia dengan lembut menetralkan serangan berikutnya, aura hijau kebiruan tetap tenang dan stabil, menyelimuti tubuhnya. Kak Jin Romero mengangkat tinggi pedangnya yang mengumpulkan aliran energi yang bersinar terang. Dia berteriak keras, suaranya bergema di mana-mana, penuh kesombongan, pedangku, cahaya yang menembus surga, Tuan Muda, kau masih terlalu muda untuk melawanku.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, bilah pedang Kajin meledak dengan aura api yang menyala-nyala, melesat maju seperti kilat. Jin mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Energi biru kehijauan dari pedangnya bertabrakan dengan keras dengan aliran aura pedang berwarna oranye. Suara logam yang menusuk telinga terdengar. Kekuatan tabrakan yang terlalu besar membuat Jin terdiam sesaat sebelum terdorong mundur, pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Kajin tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat, segera menekan maju, membuat Jin harus mengertakkan gigi, satu kakinya tergelincir panjang di atas permukaan batu yang dingin untuk mempertahankan pijakan. Kajin meraung, "Sekarang, sudahkah kau melihat kebenarannya?" Tepat pada saat ia seolah-olah akan kewalahan sepenuhnya, di mata biru kehijauan Jin, dunia tampak melambat. Setiap gerakan Kajin yang dahsyat tiba-tiba menjadi jelas, hingga ke setiap detailnya. "Aku melihatnya," pikir Jin dalam hati, sebuah perasaan akrab tiba-tiba menyeruak. Persis seperti hari ketika Haitona melemparkan bola-bola baja ke arahku, aku mulai melihat lintasan yang akan diambil oleh serangan Kajin. Ada tak terhitung jalur pedang yang bisa ia tebas di udara. Wajah Jin tidak lagi menunjukkan kesulitan, melainkan menjadi tajam dan sangat fokus. Dia mendongak, menghadapi badai aura pedang berwarna api yang menghujam, namun kini, di matanya, segalanya tidak lagi menjadi kekacauan. Dalam gelombang energi biru yang bergolak di sekitar pedangnya, Jin berpikir bahwa tidak banyak jurus yang bisa dimanfaatkan seorang ksatria bintang 5, terutama ketika lawannya dibutakan amarah yang tertuju padanya. Suara dentingan logam yang memekakkan telinga terdengar saat kedua pedang beradu sengit. Di tengah pertarungan, Jin dengan tegas berkata, "Aku akan mengakhiri pertarungan ini dalam 3 jurus." Dengan ekspresi percaya diri, Jin dengan dingin menyatakan, "Aku sudah membaca semua gerakanmu. Kau tidak bisa mengalahkanku." Terprovokasi oleh kata-kata Jin, Kajin menggeram marah, "Tuan muda, Anda masih saja mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal." Seketika, Jin memulai rangkaian serangannya, dengan tenang menghitung setiap langkah di benaknya. Pertama, tebasan dari kiri. Pedangnya membentuk busur cemerlang, dengan mudah menangkis serangan Kajin. Kemudian, tebasan ke atas yang tidak terduga. Tebasan tiba-tiba dari bawah membuat Kajin kehilangan keseimbangan, mengungkap celah mematikan. Dan kemudian, pada saat Kajin menyadari bahaya, semuanya sudah terlambat. Jin sudah memperkirakan gerakan terakhir lawannya. Bersamaan dengan pemikiran tentang serangan terakhir, pedangnya, yang bersinar dengan energi spiritual biru, menusuk langsung bahu Kajin. Dalam sekejap yang menyilaukan, pedang Kajin terpental ke belakang. Terengah-engah, keringat membasahi dahinya, Kajin menancapkan pedangnya ke tanah untuk menjaga keseimbangan, matanya yang tegas kini dipenuhi kebingungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Serangan barusan pasti adalah. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, bilah pedang Jin yang tajam sudah menempel di tenggorokannya. Jin berkata dengan tenang, suaranya tanpa sedikit pun keraguan, "Aku tahu berapa tahun yang kubutuhkan untuk mencapai 5 bintang." Kajin mendongak menatap Jin, keterkejutan di matanya perlahan berubah menjadi perasaan dikhianati. Dia menggeram, "Apakah kau menipuku? Aku sama sekali tidak tahu kau sudah 5 bintang." "Tidak, aku tidak pernah melakukannya," Jin menjawab dengan dingin, perlahan memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. "Kau hanya belum cukup mengenalku. Aku tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang menurutku akan kalah." Tepat saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Daytona dan saudara kembarnya berlari mendekat, wajah mereka panik. Daytona berteriak, "Hei, apa yang terjadi?" Namun kemudian keduanya terhenti, terdiam membeku di hadapan pemandangan di depan mereka. Kajin, yang dianggap terkuat di antara para murid, berlutut tak berdaya di tanah, kepalanya tertunduk di depan Jin yang berdiri tegak. Seluruh tubuh Kajin masih gemetar, sementara Jin tampak benar-benar tenang. Udara di sekitarnya masih menyimpan sisa-sisa energi mengerikan barusan. Daytona tergagap, matanya terbelalak karena terkejut. "Akuron, apa? Tidak mungkin. Si bungsu mengalahkan Kajin?" Runcandel melangkah pergi dengan dingin, meninggalkan si kembar yang terperangah di belakangnya. Dia berkata acuh tak acuh. Tidak banyak yang terjadi. Daytona dan Haitona terpaku di tempat, wajah mereka kosong, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Daytona tergagap, "Hah?" Sementara saudara kembarnya hanya bisa berbisik, "Ya." Di sebuah ruangan mewah yang indah di bawah cahaya lampu kuning hangat, Han Runcandel duduk di sofa mewah, menginterogasi Kajin Romero, yang berdiri menunduk di depannya. Suaranya tajam, "Kau bilang kau dihancurkan oleh si bungsu, kau benar-benar ingin kami mempercayai itu, kau tidak menerima suap atau mengalah, karena dia Runcandel kan?" Kajin menjawab dengan malu, "Saya benar-benar sangat malu pada diri sendiri, sama sekali tidak begitu Nona." Duduk di samping Anna, Myu Runcandel melipat tangan, mengangkat alisnya dengan ragu, "Lalu apa? Kau benar-benar ingin memberitahuku bahwa seseorang yang baru berusia 15 tahun, telah mencapai 5 bintang dalam waktu sesingkat itu? Bukan hanya saya, semua orang di tempat latihan telah melihatnya. Aura itu jelas telah melampaui tingkat 5 bintang. Kajin tertawa getir, kesabarannya telah habis. Dia berkata dengan suara geram, "Lupakan saja, salah saya mengharapkan apapun dari orang seperti kalian. Enyahlah dari pandanganku." Ketika pintu tertutup, mengembalikan keheningan pada ruangan, An memecah suasana tegang. "Ini cara si bungsu menunjukkan taringnya pada kita, bukan?" Mayu menyeringai, matanya berbinar licik, "Bukan hanya kita. Dia menunjukkan taringnya pada seluruh klan ini. Dalam misi berikutnya si bungsu, kita harus menyelipkan beberapa orang kita. Itu akan menjadi tempat di mana dia hanya bisa kembali sebagai mayat." Senyum jahat merekah di bibirnya.